Kemudian berlanjut slide kelima, nah itu tentang bagaimana penjelasan ya lebih lanjut tentang studi sosial. Jadi social studies ini masih bersifat secara general ya, menyangkut berbagai macam disiplin keilmuan yang ada dalam ranah ilmu sosial. Ya, baik itu politik, hukum, geografi, ekonomi, dan lain-lain. Secara pengertian bahwa suatu bidang pengkajian yang membahas tentang gejala dan masalah sosial, ya, studi sosial ini akan lebih memperlihatkan bentuknya sebagai suatu gabungan ilmu sosial. Ketika ada berbagai macam sudut pandang yang berbeda, ya, tetapi dari semua disiplin ilmu itu memiliki satu kesamaan yang mengkaji suatu perilaku manusia, ya, interaksi manusia. Nah, itulah kesamaan dari berbagai macam perbedaan disiplin ilmu sosial. Ketika di sini disebutkan juga ada kerangka kerja yang mana dalam ilmu sosial itu tidak terlalu bersifat akademis teoritis, ya. Artinya tidak juga anti terhadap teori-teori, ya, karena teori pun dibutuhkan dalam hal pijakan kita berpikir, ya, menganalisis suatu fenomena-fenomena sosial. Kita berdasarkan teori yang telah ada, ya, dihadirkan oleh para pemikir, ya, para filsuf yang lebih dulu berjasa di bidang ini, ya, sehingga kita bisa membandingkannya antara teori dengan praktek, ya, bahwa bagaimana realitasnya, ya. Jadi kita memang akan lebih banyak membahas suatu prakteknya, ya, suatu kondisi yang real terjadi di kehidupan yang ada gitu, ya. Ketika kita mendapatkan ketidaksesuaian antara teori dengan praktek, yaitu adalah hal yang wajar, ya. Temuan-temuan itu akan bisa mempengaruhi bagaimana teori yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, ya. Jadi ilmu sosial itu bersifat sangat dinamis, ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Berbeda dengan natural science yang dari dulu sampai sekarang perkembangannya tidak begitu berubah, beda, ya, tidak berbeda jauh, bahkan mungkin sama, ya, ada yang beberapa yang tidak berubah secara signifikan, ya, ketika seperti ilmu matematika, ya, dari dulu sampai sekarang huruf atau angka itu, ya, cuman ada angka yang kita kenal itu kan ada 0 sampai 9 saja, ya, yang yang keberadaannya tidak berkembang sampai sekarang, dan itu adalah ilmu pasti, ya. 1 tambah 1 pasti 2, gitu kan, karena itu bersifat natural. Tapi ketika ilmu sosial yang berubah terus-menerus seiring perkembangan zaman, maka jangan heran teori-teori yang dulu pernah populer, ya, sekarang tidak lagi dipakai, ya, karena tidak sesuai dengan zamannya lagi. Nah, itulah kenapa suatu praktek tentu harus selalu disajikan dalam pembelajaran ilmu sosial, ya. Ketika itu bisa kita hadirkan, ya, bisa kita sampaikan di kelas, maka itu mencerminkan kita memang telah menjadi seorang guru di keilmuan sosial yang profesional. Kemudian ada pendekatan, ya, dalam studi sosial itu tentu suatu ilmu sosial yang
terdiri dari berbagai disiplin keilmuan, akan bersifat disiplin multidisiplin ilmu ya, atau interdisiplin ilmu. Satu sama lain akan saling berhubungan ya, antara bidang politik dengan hukum ya, dengan ekonomi, itu pasti ada keterkaitan satu sama lainnya. Bagaimana suatu negara yang dia kondisi ekonominya misalkan hancur ya, krisis moneter, ketika kita ingat dulu di era reformasi akan bergulir ya di tahun 98, itu kan awal mulanya karena krisis moneter ya yang terjadi ya. Indonesia hampir diambang kehancuran ya, karena nilai tukar rupiah yang begitu lemah, banyak investor asing yang kabur ya, yang meninggalkan Indonesia. Orang-orang mengambil uang-uang yang ada di Indonesia, investasinya, sehingga ekonomi Indonesia di saat tahun 98 itu krisis. Ternyata itu akan mengakibatkan kepada suasana politik ya. Buktinya rezim Soeharto ketika adanya krisis ekonomi tumbang ya, berganti. Indonesia atau rakyat saat itu menghendaki adanya pergantian pemerintahan. Nah, jadi memang tidak bisa kita bantahkan ya antara ilmu satu dalam disiplin ilmu sosial akan mempengaruhi bidang disiplin ilmu lainnya. Nah, kemudian lanjut ke slide ke-6. Nah, ketika kita berbicara suatu keilmuan, maka dalam hal berfilsafat, bagaimana cikal bakal adanya muncul ya suatu keilmuan. Ilmu-ilmu yang ada di dunia saat ini ya terlahir karena adanya proses yang dinamakan filsafat ya. Berpikir secara mendalam, merenung ya terkait ilmu yang ingin dilahirkan ya, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, karena suatu keilmuan itu harus memenuhi ya, menurut filsafat itu aspek ontologinya. Ilmu itu mempelajari tentang apa ya, hakikat tentang apa. Kalau ilmu sosial kan jelas tadi disebutkan bahwa sejatinya ilmu sosial itu mempelajari tentang interaksi manusia ya. Jadi jelas ontologi ilmu sosial adalah apa ya, interaksi suatu hubungan manusia dengan lainnya. Kemudian ada juga aspek epistemologi ya, bagaimana cara ataupun metode yang dilakukan untuk bisa mendapatkan suatu ilmu tersebut ya. Ada hakikat ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh, dan tentu adanya suatu aksiologis ya, kebermanfaatan, nilai-nilai yang bisa dijadikan peruntukan apa ya ketika ilmu tersebut bisa hadir. Ketika kita bisa mendapatkan ilmu sosial antara proses interaksi manusia, nah, berarti kan kita memiliki pengetahuan bagaimana caranya ketika kita ingin memenuhi kebutuhan hidup, maka kita belajar ilmu ekonomi. Bagaimana cara kita ingin menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, yang yang tertib, yang misalkan rukun ya, yang teratur, maka harus memahami suatu disiplin ilmu tentang hukum ya. Nah, jadi itulah antara ontologi, aspek epistemologi dan aksiologi, semuanya harus dimiliki oleh suatu keilmuan. Dan kita bisa lihat ke slide ke-7 bahwa ontologi dari suatu ilmu pengetahuan sosial ini dapat diartikan sebagai pengintegrasian
dari disiplin ilmu sosial, bisa juga humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan. Ini disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk tujuan pendidikan, ya, tentu berdasarkan teori atau pendapatnya Profesor Nukman Sumantri, ya. Jadi memang hakikatnya itu jelas bahwa ilmu pengetahuan sosial, ya, atau pendidikan ilmu sosial itu secara hakikat keilmuan adalah suatu keilmuan yang menghadirkan, yang menyampaikan bagaimana disiplin ilmu sosial, ya, tentang perilaku, sifat dasar manusia, ya, yang tentu kita sajikan di persekolahan, ya, dalam pendidikan formal, ya. Nah, kemudian bagaimana epistemologi dari ilmu IPS ini, ya? Kembali menurut Nukman Sumantri bahwa IPS ini menekankan, ya, kepada tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral, ideologi negara dan agama, serta menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuwan sosial, ya, yang menekankan kepada reflective inquiry, ya, berpikir secara mendalam. Ya, jelas ketika kita ingin mengkaji, ya, mendapatkan, memperoleh, mengembangkan suatu keilmuan IPS ini, caranya, ya, metodenya dalam aspek epistemologi, ya, harus menekankan dalam tumbuhnya nilai-nilai moral, ya, ideologi yang terdapat pada internal manusia, ya, melalui proses berpikir, ya, akan sangat mendalam, ya, jelas ketika berpikir secara reflective inquiry itu pasti secara berpikir yang sangat-sangat menyeluruh, gitu, ya. Nah, kemudian di aspek terakhir, ya, sosiologi, bahwa IPS ini bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS ini dilaksanakan pada tingkat dasar, yang memang ketika IPS ini ditambah embel-embel pendidikan ilmu sosial, ya, jadi memang bukan lagi hakikat ilmu sosial yang murni, gitu, ya, tetapi di sini lebih ke pembelajarannya yang akan disampaikan, ya, diajarkan pada tingkat dasar sampai ke tingkat tinggi di jenjang pendidikan formal, dan tidak menekankan hanya kepada aspek teoritis keilmuan saja, ya, sama tadi kan menurut di awal itu, ya, menurut pengertian ataupun kerangka kerjanya, ya, di slide ke berapa tadi, kelima, ya. Nah, jadi tidak bersifat hanya teoritis saja, tetapi harus sebagian besar menyampaikan aspek praktis yang mempelajari, ya, menelaah, sampai bisa mengkaji, ya, bisa melakukannya, bahkan merasakannya, ya, ketika proses belajar yang dilakukannya secara langsung, ya, experience learning, ya, pembelajaran dari pengalaman, itu kan aspek pembelajaran UNESCO, ya, learning to be, learning to do, learning to live together. Bagaimana pembelajaran yang bisa melakukannya, bisa merasakannya, sehingga bisa sama-sama bisa hidup berdampingan dengan lainnya, ya, sesama manusia. Nah, itulah esensi dari pendidikan ilmu sosial ini. Dan mengapa ini disebut suatu keilmuan, ya, berarti sudah memenuhi aspek keilmuan dari ontologi, epistemologi, serta aksiologinya, ya. Jadi itulah kita sedikit menguatkan
dasar-dasar keilmuan sosial itu sehingga akan diajarkan, akan disampaikan di bangku persekolahan ya. Jadi Bapak rasa pertemuan kali ini cukup di slide ke-7 ya. Mohon maaf Bapak tidak bisa masuk ke kelas ya via Zoom ataupun di kelas karena hari ini ada pertemuan rapat ya. Jadi silakan teman-teman bisa simak kembali materi-materi yang disampaikan berupa rekaman audio ini ya. Jangan lupa setiap mahasiswa mengisi daftar hadir ya, melakukan absensi secara manual di Litera ya. Kemudian ya itu saja ya. Bisa disimak materi ini atau bisa dilengkapi, teman-teman bisa searching ke internet, ke Google, ataupun bisa membaca buku-buku yang relevan, yang sesuai ya, yang bisa membantu menguatkan pemahamannya. Oke, jadi itu saja apa yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.